Adik-adik, Ya anak kak. bebek punya induk nggak? Ya punya lah. Kalau anak ayam? Iya dong. Nah, kalau anak Tuhan mengikuti Yesus. Anak bebek ikut induknya. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Anak domba ikut induknya. Embe embe. Embe embe. Anak ayam ikut induknya. Cap 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 cap. Cap 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 cap. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau anak ayam, anak bebek, anak domba ikut induknya? Kita anak Tuhan ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan kakak guru sekolah Minggu di Minggu tanggal 14 Februari di Minggu Estomihi. Kakak yang bertugas hari ini, kakak Dita Sihotang ditemani Kak Uli Hutagalung di Gerak dan Lagu. Di balik layar ada Bang Porman Haryanja, dan untuk hari ini yang renungan ada Kak atau Inang Sintua Reti Tambunan, dan untuk bagian musik tetap ada kakak kita yang setia, Kak Ellen Hutahayan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih merusakkan kasih setia yang luar biasa daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan mengikuti aktivitas sorong hari ini. Berkati kami, berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk setia seperti Engkau ya Tuhan, yang setia dan rela mati untuk kami anak-anak-Mu. Berkati kami, ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Setia, setialah, setialah sampai akhir. Setia, setialah, setia sampai akhir. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai akhir. Untuk ayat hafalan minggu ini masih sama dari Matius 7 ayat 7, tapi dalam bahasa Batak ya adik-adik. Yuk kita saksikan adik-adik yang udah mengirim. Mateus pitu ayat pitu. Pangido hamu masaina lehona do tuhamu. Lului hamu masaina jupangan. Do hamu tuk tuhi hamu masaina ukaponna do dihamu. Mauliate. Mateus bidu pitu ayat pitu. Pangido hamu ma saina lehono nado tuhamu. Lului hamu ma saina jupangan do hamu. Tuktuhi hamu ma saina ukapon nado di hamu. Amen. Mau lihat teh. Matius pitu bindu pitu. Pangido hamuma sena lehonona do tuhamu. Lului hamuma sena jupangan dohamu. Tuktui hamuma sena ukaponna do dihamu. Mauliate. Matius pitu bindu pitu. Pangido hamuma saina lehonona do tuhamu. Lului hamu masaina jumpangan dohamu. Tuktuhi hamu masai na
ungkapan no do di hamu. Mau lihat teh. Matius 7 ayat 7. Pangido hamu masaina lehonona do tuhamu lulu hamu masaina Jepangan do hamu tuk-tuki hamu masaina ukapona do di hamu. Mau lihat teh. Matius 7 ayat 7. Pangido hamuma saina lehonona dotu hamu. Luluhi hamuma saina jumpangan do hamu. Tuktuhi hamuma saina ungkapona do di hamu. Amin. Matius 7 ayat 7. Pangido hamuma saina lehonona duto hamu. Lui hamuma saina jupangan do hamu. Tutui hamuma saina ukapona do di hamu. Untuk minggu depan, ayat hafalannya masih sama, tapi dalam bahasa Indonesia ya adik-adik, yaitu dari Matius 7 ayat 7. Adik-adik, sebelum kita masuk tema minggu ini, kita saksikan dulu tugas yang udah dikirim sama adik-adik semua ya, yang dipandu oleh Kak Cici, yaitu tentang mengabadikan kemurahan hati. Hai adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar adik-adik? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oh ya adik-adik, pada hari ini masih ingat dengan kakak? Kakak Reti akan membawa firman. Namun sebelumnya kakak akan memberitahukan pada minggu hari ini, nama minggu ini Minggu Estomihi, yang artinya Tuhan adalah gunung batu tempat perlindunganku. Dan tema minggu hari ini adalah menjadi hamba yang setia. Oke, sudah siap semuanya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita minta kepada Tuhan Yesus untuk hadir bersama-sama dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan pagi yang indah ini. Pada hari Minggu, kami bersama adik-adik di rumah masing-masing bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan Tuhan. Persiapkan hati kami sehingga kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk adik-adik kami semua yang ada di rumah supaya mereka boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siap Alkitabnya semuanya? Diambil Alkitabnya,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca terlebih dahulu Alkitab kita dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kakak yang baca di sini, adik-adik juga baca di rumah masing-masing. Oke? Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Sekarang kakak akan bercerita sedikit mengenai firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, pada zaman Romawi di sana ada semacam olahraga. Adik-adik pernah dengar nggak? Gladiator. Nah, gladiator itu kalau adik-adik pernah lihat di TV yang sekarang ini adalah seperti Smackdown, tinju. Tapi bedanya pada zaman dahulu gladiator itu musuh dan lawan salah satu harus ada yang mati. Jadi benar-benar sangat mengerikan pada waktu masa bangsa Romawi itu. Tetapi olahraga itu diadakan memang dan betul-betul berlarut-larut lamanya. Sehingga pada suatu hari ada seorang hamba yang dia memang kalau dibilang budak, orang kalau dibilang budak itu orang yang sangat disepelekan pada waktu itu. Jadi seorang hamba ini datang melihat pertandingan yang betul-betul dilihat oleh orang banyak. Lalu orang banyak itu bersorak-sorai kesenangan melihat yang ada di dalam gladiator itu sudah terluka, ada yang berdarah. Tapi mereka bersorak kegirangan, siapa yang akan menang? Mana yang akan menang? Nah, salah satu pemuda hamba ini melihat dengan sedih, sampai kapan ini berakhir? Seorang ini tadi tidak mau terus-menerus akan terjadi korban meninggal, harus ada berdarah. Mereka senang-senang melihat kejadian itu. Lalu dengan tiba-tiba adik-adik, seorang hamba tadi ini masuk ke dalam gelanggang. Tahu gelanggang adik-adik? Gelanggang itu arena tempat gladiator itu saling bergelut, saling memukul untuk menentukan siapa pemenangnya. Lalu sesudah seorang hamba ini masuk ke dalam gladiator ini, orang-orang bingung. Itu namanya apa? Kalau tiba-tiba dia bukan pemain, dia orang biasa, tiba-tiba dia masuk ke dalam arena lomba di situ, artinya dia
Mencari masalah, dia bunuh diri dong. Padahal kalau masuk ke situ dia nggak punya keahlian, dia tidak punya kemampuan untuk melawan, dia nggak pakai baju yang harusnya dipakai pada saat perlombaan itu. Yang main gladiator itu adalah memakai baju-baju yang sudah ditentukan, yaitu baju-baju yang berlapis besi seperti itu. Nah, seorang pemuda ini masuk ke dalam arena itu dengan tidak memakai baju-baju perlengkapan. Jadi apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Iya, seorang hamba tadi mati di tempat itu. Karena apa? Karena dia terinjak, ikut terpukul di situ. Sebentar kejadian itu melihat orang-orang bahwa ada seorang pemuda yang tiba-tiba loncat dan akhirnya mati di tempat. Berhentilah perlawanan, permainan atau olahraga tadi, berhenti sejenak karena ada korban di situ. Bukan pemain yang salah satu yang meninggal, tapi orang dari luar yang meninggal di arena perlombaan tadi. Yang melihat adik-adik, yang melihat di sekitarnya, apakah mereka hore? Apakah seperti itu? Apakah ada yang marah-marah? Gimana sih? Bikin rusak aja permainannya. Apakah seperti itu? Tidak adik-adik. Ternyata orang-orang yang melihat tadi merasa kasihan, sedih. Kenapa orang ini tadi masuk? Kenapa orang ini tiba-tiba kok masuk ke dalam arena permainan? Jadi mati sia-sia. Dan kaisar atau raja di situ yang sedang dengan senangnya, dengan semangatnya melihat, mencari mana yang menang, turut bersedih pada saat itu juga karena melihat ada orang asing yang di luar dari perlombaan itu mati di tempat. Jadi adik-adik, pada saat hari itu juga permainan gladiator ini sudah dihentikan. Mereka menyadari bahwa permainan itu tidak ada gunanya. Membuang nyawa dengan percuma. Tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, tidak menjaga. Jadi mereka menyadari semuanya setelah pemuda ini mati di tempat seketika. Ceritanya seperti itu adik-adik. Kalau kita lihat, Yesus, Allah di surga, sudah memberikan beberapa orang-orang kepercayaan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia pada saat itu. Tapi manusia pada saat itu masih banyak yang menolak tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sudah dikirim seperti Musa, seperti Harun, seperti nabi-nabi yang lain. Itu adalah kiriman-kiriman Tuhan yang untuk membawa kita menjadi orang yang benar. Tapi apa yang terjadi? Masih saja manusia-manusia di dunia melakukan kesalahan lagi, menolak ajaran Tuhan dan tetap melakukan yang tidak baik. Sampai akhirnya Allah mau memutuskan sendiri. Allah datang ke dunia. Menjelma menjadi siapa adik-adik? Ya, Yesuslah yang dikirim Allah ke dunia supaya Yesus sendiri yang memberikan firman Tuhan, memberikan perbuatan-perbuatan yang baik, sampai Yesus sendiri membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta. Itu pun masih ditolak. Yesus masih banyak yang menolak. Jadi adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini, kakak mengajak kepada adik-adik supaya melihat pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia. Untuk apa adik-adik? Yesus datang ke dunia untuk apa?
untuk membawa kita, membawa adik-adik masuk ke dalam surga. Siapa di sini adik-adik yang tidak mau masuk surga? Mau semuanya kan? Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada. Semuanya mau masuk ke surga. Apa jalan yang harus kita lewati kalau mau masuk ke surga? Apalagi saat ini adik-adik. Tahu nggak saat ini masih ada penyakit apa itu yang dibilang? Apa? COVID. Iya. Sekarang adalah COVID, masih berjalan, belum selesai. Jadi adik-adik juga jangan patah semangat. Tetap belajar di rumah, menjadi yang terbaik. Ingat cita-cita adik. Kalau mau mengejar cita-cita adik-adik, harus apa? Ya, harus semangat. Tidak ada sekolah, malas sekolah. Tidak boleh. Semuanya tetap berjalan di rumah. Adik-adik mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diberikan sekolah, peraturan-peraturan yang sudah diberikan pemerintah. Ya, kita ikuti semuanya. Jangan malas. Kalau malas, kasihan Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, berarti kita tidak setia kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus sangat setia kepada kita. Dia sudah mengirimkan berbagai cara supaya kita masuk ke dalam surga. Oke adik-adik, semuanya sudah mengerti? Kita harus setia, tetap ikut Tuhan Yesus. Kita tinggalkan semuanya yang tidak baik. Setuju adik-adik? Siap, semuanya setuju. Oke adik-adik, kita tutup firman kita pada hari ini. Kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita dikuatkan Tuhan Yesus tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah memimpin dan menyertai kami di dalam kami membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari adik-adik kami untuk tetap setia menjadi pengikut-Mu, melakukan yang baik Tuhan. Kiranya adik-adik kami boleh dapat melakukan kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan adik-adik semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau turut campur, Engkau rawat mereka melalui mereka yang makan, yang minum Tuhan, kiranya Engkau juga menyehatkan semuanya. Sehingga adik-adik kami boleh dapat senantiasa tetap mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk aktivitas Horong minggu ini sesuai dengan temanya, yaitu menjadi hamba Tuhan yang setia. Kakak minta untuk merekam lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Linknya akan dikirim ke WA orang tua. Dan adik-adik diharap untuk merekamnya dengan 2 handphone ya. 1 untuk mendengarkan, 1 untuk merekam lagunya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Adik-adik, kami dari guru sekolah minggu tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya untuk mengingatkan protokol kesehatan COVID-19. Masih ingat ya adik-adik ya? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang Adik-adik, sebelum kita tutup aktivitas horong hari ini, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Secara khusus hari ini kami dapat mengikuti aktivitas horong hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengajak kami untuk setia kepada Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan terlebih di pandemi ini ya Tuhan. Biarkan kami setia untuk menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, kami cintai dimanapun kami berada. Berkati juga teman-teman, mungkin saudara kami atau keluarga kami yang sedang sakit, Engkau pulihkan, Engkau jamah ya Tuhan. Di atas segalanya itu kami manusia yang lemah, manusia yang tak luput dari dosa. Tuhan ampunkan segala dosa pelanggaran kami supaya kami semakin layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, amin. Bapa, terima kasih. Selamat minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Anak bebek ikut induknya. Kuek, 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 kuek. Anak domba ikut induknya.